Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 44 yang terdiri dari saya sendiri, Leandro Prasen Simbolon, dengan Kimi Ibrahim dan juga Januri. Di sini kami akan membawakan presentasi hasil laporan tugas besar praktikum sistem tenaga elektrik kami. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Adapun energi listrik sangat penting untuk menopang sekitar industri modern, sehingga kendala sistem penyediaan menjadi krusial, turut hadapi beban induktif dan fluktif. Namun fenomena seperti rugi-rugi daya dan drop tegangan sering terjadi, yang mendorong perlunya praktikum ini memahami interaksi komponen dan meningkatkan efisiensi melalui perbaikan faktor daya. Selanjutnya tujuan praktikum ada satu memahami prinsip dasar sistem distribusi tenaga listrik nyata. Yang kedua menghitung PQS serta daya awal dan setelah koreksi. Yang ketiga menentukan kebutuhan kapasitor bank secara manual. Empat melakukan simulasi load flow dan koreksi faktor daya di etap atau di silent. Yang menganalisis dampak faktor daya terhadap arus rugi-rugi dan tegangan sistem. Dan yang keenam menerapkan variasi beban berdasarkan 2 digit akhir NIM dan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya dasar teori segitiga daya P, daya yang benar-benar digunakan untuk kerja. Daya Q, daya untuk medan magnet pada beban induktif. Daya semu S, penjumlahan vektor P dan Q. Vektor daya PF, rasio P per S, semakin tinggi PF, semakin efisien sistem. Bisa dilihat dari gambar. Baik, selanjutnya solusi kapasitor bank. Kompensasi daya reaktif, kapasitor bank berfungsi sebagai penyuplai daya reaktif FAR, VAR, lokasi dengan memasang kapasitor paralel dengan beban induk arus reaktif yang diambil dari sumber PLN atau trafo berkurang drastis. Manfaatnya mengurangi drop tegangan dan loss. Selanjutnya deskripsi sistem dan diagram. Sini adapun gambar spesifikasinya sistem sumber PLN 20 kV 200 MVA SC, trafo 250 kV ampere, step down 20 kV ke 4 kV. Beban motor 3 unit 30 kW, 41 17 kW beban loom, penerapan 20 kVA, target pemasangan kapasitor di bus 0,4 kV. Selanjutnya ada pun simulasi pada etap. Baik, yang selanjutnya ada simulasi pada etap. Hasil simulasi yaitu sebelum lawan sesudah. Parameternya itu faktor daya PF sebelum dikoreksi itu 76,8%, sesudah dikoreksi 91,02%, statusnya membaik. Arus sistem ampere belum dikoreksi itu 254,3 ampere, sesudah dikoreksi 212,6 ampere, status N. Selanjutnya ada tegangan bus kilovolt sebelum dikoreksi 0,384 kilovolt 95,9%, sesudah dikoreksi jadi 0,88 kilovolt 97%. Statusnya yaitu stabil. Selanjutnya ada rugi-rugi sebelum dikoreksi 4,13 kilowatt, sesudah dikoreksi jadi 2,84. Statusnya yaitu hemat. Next, Jan. Yang selanjutnya ada peningkatan performa sistem. Perbandingan faktor daya sebelum 76,86%, sesudahnya jadi 91,02%. Penurunan arus total ampere sebelumnya 254,3 ampere, sesudahnya jadi 212,6 ampere. Selanjutnya ada analisis teknis.
Tegangan arus turun dari 254 ampere ke 212 ampere. Hal ini mengurangi drop tegangan pada kabel sehingga tegangan di bus naik menjadi 96,97%. Itu aman. Selanjutnya ada efisiensi energi. Rugi-rugi daya berkurang signifikan sebesar 1,24 kW. Trafo bekerja lebih dingin dan awet. Selanjutnya ada kapasitas trafo. Penurunan arus reaktif melepaskan kapasitas trafo memungkinkan penambahan beban baru tanpa upgrade trafo. Next ya. Yang selanjutnya ada analisis atau denda PLN. Kondisi awal PF itu lebih kecil dari 0,85. Dengan faktor daya rata 8, industri akan terkena denda biaya KVRH oleh PLN karena berada di bawah standar minimumnya 0,85. Setelah perbaikan, PF lebih besar daripada 0,85. Faktor daya meningkat menjadi 0,91. Bebas denda KVRH. Tagihan listrik bulanan menjadi lebih hemat. Investasi kapasitor cepat kembali. ROI tinggi. Oke, jadi setelah saya dan teman-teman saya membaca awal, ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, model 20 kV 4 kV, trafo 250 kVA sukses merepresentasikan beban prinsip yang nyata. Yang kedua, kompensasi meningkat daya dari rendah menjadi 91,02%. Hasil masih. Yang target PF 0,95 menghasilkan kapasitor 52,12 kVAR. Tepat dalam simulasi. Yang keempat, ada etap konfirmasi kapasitor 0,4 kV supply daya reaktif lokal. Turunkan beban trafo dan naikkan tegangan. Yang kelima, ada dampak teknis. 212,6 ampere, rugi-rugi daya menjadi 3,75 kW, tegangan bus naik menjadi 96,97%. Yang ketujuh dan yang terakhir, variabel beban. Ini menunjukkan kapasitor harus disesuaikan dengan P dan Q aktual, bukan seragam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon